Potensial membran sel dan persamaan Nernst kelompok 3. Terisinya ada pengenalan, membran sel, persamaan Nernst, dan kesimpulan. Pengenalan. Ada Sahanes Primadia Subhan dan Anggi Nailis Syahada. Materi pertama tentang membran. Membran sel sendiri sangat penting untuk kehidupan sel. Fungsi pertama, membungkus sel dan membatasi sel dari lingkungan sehingga memelihara perbedaan esensial antara sitoplasma dan lingkungan ekstraseluler. Kedua, membungkus organel-organel sel seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Memelihara perbedaan karakteristiknya dengan sitoplasma. Yang ketiga, komponennya dapat bertindak sebagai 1. Penghasil ATP yang digunakan untuk transport molekul-molekul melewatinya. 2. Penghasil dan pengantar sinyal elektris pada sel saraf. 3. Reseptor atau protein penerima sensor sinyal ekstraseluler. Perkembangan model selaput plasma. Pada tahun 1925, G. Jorter dan G. Grendel meneliti ekstrak fosfolipid dari sel darah merah dan mengatakan bahwa hanya ada 2 lapis fosfolipid mengelilingi sel, yaitu lapisan hidrofobik atau nonpolar di bagian dalam dan hidrofilik atau polar di bagian luar. Sedangkan pada tahun 1940, J. Danieli dan H. Davison menyempurnakan bahwa protein globular juga merupakan bagian dari membran dan menunjukkan adanya 2 lapis lipid yang dapat secara sandwich molekul protein globular, sehingga membuat suatu saluran melalui substansi polar. Potensial membran atau tegangan membran mengacu pada perbedaan muatan listrik melintasi membran sel. Kebanyakan sel memiliki potensi transmembran negatif karena potensial membran ditentukan relatif terhadap bagian luar sel. Tanda negatif berarti sel memiliki lebih banyak muatan negatif di dalamnya. Ada 2 aturan dasar yang mengatur pergerakan ion. Yang pertama, ion bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah sama seperti molekul lainnya. Yang kedua, sebagai partikel yang mengandung muatan, ion juga menjauh dari muatan sejenis dan menuju muatan berlawanan. Dalam kasus membran sel, ada faktor ketiga yang mengontrol pergerakan ion. Yang pertama adalah permeabilitas membran terhadap ion yang berbeda. Permeabilitas dicapai dengan membuka atau menutup lorong untuk ion tertentu, yang disebut saluran ion. Permeabilitas dapat berubah ketika ion mengadopsi keadaan fisiologis yang berbeda. Yuk perhatikan contoh berikut. 2 larutan dengan konsentrasi natrium klorida yang berbeda dipisahkan oleh sebuah membran. Jika membran memiliki permeabel yang sama terhadap natrium dan klorida, kedua ion akan berdifusi dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dan 2 larutan pada akhirnya akan memiliki konsentrasi yang sama. Perhatikan bahwa muatan listrik di kedua sisi tetap sama dan potensial membran adalah 0. Sekarang mari kita asumsikan bahwa membran hanya dapat ditembus oleh ion natrium yang bermuatan positif. Membiarkannya mengalir ke bawah gradien konsentrasi, sementara menghalangi ion klorida yang bermuatan negatif untuk menyeberang ke sisi lain. Dan hal ini akan mengakibatkan satu sisi menjadi semakin positif dan sisi lainnya menjadi semakin negatif, karena muatan berlawanan menarik dan muatan sejenisnya menolak. Ion natrium positif sekarang berada di bawah pengaruh 2 gaya. Yang pertama, gaya difusi, mendorongnya ke satu arah, sedangkan gaya elektrostatis mendorongnya ke arah yang berlawanan. Kesetimbangan tercapai ketika 2 gaya ini benar-benar melawan. Pada titik di mana pergerakan total natrium adalah 0, perhatikan bahwa sekarang ada perbedaan muatan listrik melintasi membran. Ada juga gradien konsentrasi natrium. Kedua gradien mengemudi natrium dalam arah yang berlawanan dengan kekuatan yang sama persis. Tegangan didirikan pada titik ini disebut potensial kesetimbangan untuk natrium. Ini adalah tegangan yang diperlukan untuk mempertahankan gradien. Konsentrasi khusus ini dapat dihitung sebagai fungsinya. Diuron istirahat yang khas mempertahankan distribusi ion berbeda yang tidak merata di seluruh membran sel. Gradien ini digunakan untuk menghitung potensi kesetimbangannya. Tanda positif dan negatif mewakili arah potensial membran. Karena gradien natrium diarahkan ke dalam sel, potensi kesetimbangannya harus positif untuk mengeluarkan natrium. Kalium memiliki gradien konsentrasi terbalik, sehingga potensial kesetimbangannya adalah negatif. Sedangkan klorida memiliki arah konsentrasi masuk yang sama dengan natrium. Tetapi karena ini adalah muatan negatif, klorida membutuhkan lingkungan negatif di dalam sel untuk mendorongnya keluar titik potensi membran istirahat dari sebuah neuron dengan nilai -70 MV.
Perhatikan bahwa hanya klorida yang memiliki potensial kesetimbangan mendekati nilai ini. Ini berarti klorida berada dalam kesetimbangan di neuron istirahat, sedangkan natrium dan kalium tidak. Ini karena ada transport aktif untuk menjaga natrium dan kalium berada di luar kesetimbangan. Ini dilakukan oleh pompa natrium-kalium yang konstan membawa kalium masuk dan memompa natrium keluar dari sel. Potensi istirahat yang dihasilkan, meskipun mahal untuk dipelihara, sangat penting untuk menghasilkan potensi aksi ketika sel sedang dirangsang. Persamaan Nernst. Walter Hermann Nernst adalah kimiawan Jerman yang menerapkan asas-asas termodinamika ke sel listrik. Dia menciptakan sebuah persamaan yang dikenal sebagai persamaan Nernst, yang menghubungkan voltase sel ke propertinya. Lepas dari Joseph Thomson, ia menjelaskan mengapa senyawa terionisasi dengan mudah dalam air. Penjelasan ini disebut aturan Nernst-Thomson yang menyatakan bahwa sulit halnya bagi ion yang ditangkap untuk menarik satu sama lain melalui insulasi molekul air sehingga terdisosiasi. Persamaan Nernst adalah persamaan yang melibatkan potensial sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Reaksi oksidasi reduksi banyak yang dapat dilangsungkan pada kondisi tertentu untuk membangkitkan listrik. Dasarnya bahwa reaksi oksidasi reduksi itu harus berlangsung spontan di dalam larutan air jika bahan mengoksidasi dan bereduksi tidak sama. Penurunan persamaan Nernst. Penurunan persamaan Nernst. Jadi, persamaan Nernst ini berasal dari persamaan energi bebas Gibbs. Jadi, persamaan yang pertama berbunyi bahwa perubahan energi bebas Gibbs standar sama dengan negatif L dikali F dikali potensial sel standar, di mana delta G merupakan perubahan energi bebas Gibbs. N adalah mol elektron yang diserah terimakan. F merupakan konstanta Faraday dan potensial sel. Persamaan kedua, kalau perubahan energi bebas Gibbs-nya tidak standar, maka potensial selnya tidak standar. Persamaan ketiga, hubungan antara perubahan energi bebas Gibbs dengan kesetimbangan reaksi ini merupakan hukum Van Hoff. Dapat dilihat rumusnya. Perubahan energi bebas Gibbs sama dengan perubahan energi bebas Gibbs standar plus RT dikali Kemudian Q. dari ketiga persamaan tersebut kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Menjadi min NF dikali potensial sel sama dengan N dikali F dikali potensial sel standar plus RT dikali ln Q. Masing-masing ruas dibagi dengan negatif NF. Kita dapatkan potensial sel sama dengan potensial standar di negatif RT dibagi NF ln Q. Dari sini kita dapat menyederhanakan persamaan ini. Ln Q berasal dari bilangan natural. Jika kita ingin merubah menjadi log
sama dengan 2,303 log Q. Sedangkan Q rumusnya adalah produk dibagi dengan reaktan. R ketetapan Boltzmann, nominalnya yaitu 8,3 Joule per mol Kelvin. T suhu ruang, nominalnya yaitu 25 derajat Celcius, kemudian dijadikan Kelvin menjadi 298 Kelvin. F konstanta Faraday, nominalnya yaitu 96485 Coulomb per mol. Dan nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita dapatkan, sehingga persamaan akan berubah menjadi seperti ini. R kita masukkan 8,314, T kita masukkan 298 dibagi dengan N tetap terkandung jumlah mol, kemudian F kita masukkan 96,485 dan lem Q kita rubah menjadi 2,303 log Q. Jika kita hitung angka-angka ini, maka dia akan bernilai sebesar 0,0592 per N log Q. Persamaan ini adalah persamaan Nernst, di mana persamaan Nernst ini digunakan untuk menghitung potensial sel dalam elektrokimia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.